Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Tarjih Menjawab dimanapun Anda berada, semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berdoa semoga acara Tarjih Menjawab ini bisa menambahkan keberkahan kita di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah hadir di studio ini beliau Ustadz muda yang tinggi ilmunya. Beliau adalah Ustadz Miftah Hilmi LCM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Ustadz, tema kita pada kali ini itu tentang makanan Ustadz. Ya, tapi bukan hanya membahas tentang makanan tengkleng, bakso atau apa gitu Ustadz. Puasa-puasa membahas makanan. Tapi kita membahas tentang hukum makanan Ustadz, tentang halal dan haram dalam makanan. Oke. Untuk mengawali perbincangan kita mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Ustadz, konsep makanan dalam Islam itu bagaimana sih Ustadz? Oke. Baik, terima kasih Ustadz Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada sebuah pertanyaan ya, tentang konsep makanan dalam Islam itu seperti apa. Kalau kita membaca Al-Quran, kita membaca hadis, paling tidak kita temukan ada empat konsep tentang makanan itu. Jadi yang pertama, makanan itu pada asalnya hukumnya halal. Sehingga makanan yang halal itu sangat berlimpah sekali. Coba sekarang Bapak Ibu sebutkan, makanan yang haram itu ada berapa? Sangat terbatas jumlahnya dibandingkan jumlah makanan yang halal seperti itu. Jadi makanan halal itu banyak, yang haram itu sedikit. Sehingga ada sebuah kaidah itu bahwa al-aslu fil asya ibahah. Jadi hukum asal sesuatu itu adalah ibahah, mubah, hatta yadulla dalil ala tahrimi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi itu konsep pertama. Lalu yang kedua, yang haram tadi sedikit ya, yang haram yang sedikit ini bisa juga menjadi halal. Jadi sudah sedikit jadi halal pula. Iya. Nah, itu dalam Al-Qur'an diterangkan, famanitturra ghairu baghin wala adin fala itsma alaih. Jadi barang siapa yang dia itu dalam keadaan terpaksa, dia itu tidak ingin sebetulnya dan tidak berlebihan, maka tidak berdosa baginya untuk menyantap makanan yang haram tadi dalam keadaan terpaksa. Tapi ya memang syaratnya ya. Contohnya apa? Contohnya kita berada di sebuah tempat konflik lah, semacam di Palestina, di Syria, atau dimanapun itu, atau di tengah hutan. Kemudian kita harus makan untuk mempertahankan diri. Dan yang kita temukan itu adalah ayam yang sudah mati. Jadi bangkai itu haram. Tetapi untuk mempertahankan hidup kita kemudian makan bangkai itu, maka itu diperbolehkan. Tapi memang kita tidak ingin dan kita juga tidak berlebihan dalam menyantapnya. Ya, sewajarnya saja kita santap sehingga tubuh kita kembali kuat, bisa untuk mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Seperti itu. Jadi tadi yang haram itu sedikit pun itu bisa menjadi halal. Nah, lalu yang ketiga adalah yang mubah memang juga bisa menjadi tidak mubah. Jadi itu kebalikannya yang tadi ya. Kenapa yang mubah menjadi tidak mubah? Ada beberapa hal. Pertama karena cara mendapatkannya. Dalam Al-Quran diterangkan, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah engkau itu makan harta kalian itu dengan cara yang batil. Jadi apapun yang kita peroleh, semua juga harus dengan cara yang baik, dengan cara yang diperbolehkan. Suatu hal yang boleh didapatkan dengan cara yang tidak diperkenankan menjadi tidak boleh juga. Jadi itu yang ketiga. Dan yang terakhir, ada beberapa yang memang oleh Al-Quran dan hadis itu tidak disebutkan. Nah, lalu ini bagaimana? Ini diterangkan konsepnya dalam hadis itu. Ma ahalallahu fahuwa halal, wa ma harramahu fahuwa haram, wa ma sakata anhu fahuwa afun. Jadi apa-apa yang Allah halalkan, maka itu halal. Dan apa-apa yang Allah haramkan, maka itu haram. Dan apa-apa yang memang Allah itu diam terhadapnya, maka itu dimaafkan. Jadi paling tidak itu 4 konsep tentang makanan.
Bapak Ibu nanti kalau berhadapan dengan makanan, ingat 4 konsep itu. Mana yang akan digunakan, mana yang berlaku. Saya kira seperti itu, Ustadz Wahid. Oke, jadi yang halal itu banyak sekali Ustaz nggih. Dan yang haram itu justru masih sedikit ngoten nggih. Iya. Nah, itu bagaimana Ustaz konsekuensinya kalau misalkan kita itu makan sesuatu yang haram yang sedikit itu tapi dengan sengaja Ustaz? Aduh, sayang sekali ya. Yang haram tadi jumlahnya sudah sedikit. Kok sedikit. Sengaja dimakan itu loh. Ini jelas itu sebuah kezaliman. Jadi kan zalim itu lawan dari adil. Adil itu kan wadu syai fi maudhi'ihi. Jadi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau itu haram, ya harus ditinggalkan. Bukan malah didekati. Seandainya dia itu tahu dia itu haram, dengan sengaja kemudian memakannya, maka dia zalim. Kalau dia zalim, maka dia berdosa. Jadi itu yang pertama, dampaknya. Lalu dampak yang lainnya, itu diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, ada seorang laki-laki, dia itu pergi dalam keadaan safar, pergi jauh. Sampai rambutnya kusut, mukanya juga kusut, bekas safar ya. Kemudian dia yamuddu yadaihi ilas sama. Dia berdoa, ya Rabb, dia sampaikan apa yang dia inginkan. Tetapi mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Dia itu makanannya haram, bajunya juga haram, santapannya juga haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana bisa dikabulkan doanya itu? Jadi makanan yang haram itu nanti pada akhirnya akan berdampak pada doa kita yang tidak dijabahi. Semoga kita terhindar dari itu semuanya. Aduh, Masya Allah sekali Ustaz ya. Ternyata yang haram. Saya jadi khawatir nih Ustaz. Karena bisa jadi dalam diri saya ini terkontaminasi yang haram-haram. Sehingga doa saya itu nggak bisa terkabulkan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah dari hal-hal semacam itulah. Ya. Semoga Allah melindungi kita. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Ustadz Miftah. Ustadz, ini tadi kan disebutkan kalau yang dihalalkan oleh Allah itu kan banyak sekali Ustadz ya. Sedangkan yang diharamkan oleh Allah itu justru lebih sedikit. Iya, betul. Nah, kalau mau ditelisik lagi yang diharamkan oleh Allah itu apa aja sih Ustadz? Oh, baik. Jadi yang diharamkan Allah itu nanti bisa kita temukan dalam Al-Quran atau dalam hadis. Pertama, kalau kita lihat dalam Al-Quran itu dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah berfirman menerangkan beberapa macam makanan-makanan yang itu memang haram untuk kita konsumsi. Pertama, hurimat alaikul maitah. Jadi yang diharamkan pertama itu adalah bangkai. Bangkai apapun, tapi nanti kalau kita baca di hadis itu memang ada pengecualian. Seperti bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, itu diperbolehkan gitu. Tapi bangkai secara keseluruhan itu haram, kecuali nanti yang bisa dikiaskan dari ikan dan belalang itu juga. Kemudian yang kedua, hurimat alaikum maitatu waddamu walhamul khinzir. Ada darah, kemudian ada juga daging babi. Dan yang keempat, wama uhilla li ghairillahi bih. Dan dia itu yang disembelih untuk selain Allah. Itu jadi ada 4 itu, kemudian ditambahkan ada wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu. Itu adalah hewan-hewan yang mati tapi tanpa disembelih, jatuh, dipukul, kena tanduk dan lain sebagainya. Wa ma'akala sabu, dan yang diterkam oleh binatang buas. Memang nanti ada pengecualian juga, illa ma dzakaitum, kecuali yang disembelih. Jadi sebetulnya kalau umpamanya ada binatang yang dia terpukul, nah kemudian dia oleng gitu, kelihatan dia sudah mau mati gitu, kita segera sembelih saja. Nah, ketika kita sembelih maka dia tetap menjadi halal. Tetapi ketika kita tidak sembelih, dia mati karena terpukul, maka dia menjadi haram. Itu pertama dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Lalu yang kedua dalam surat Al-Ma'idah ayat 90 itu diterangkan al-khamr, bahwa khamr itu rijsun min amali syaitan. Jadi khamr itu suatu hal yang kotor, suatu hal yang najis dan termasuk amalan setan, dan itu menunjukkan bahwa khamr itu juga haram. Jadi itu yang kedua. Dan yang ketiga itu diterangkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, nah Rasulullah SAW itu melarang, pertama, an kulli dzina bin minasiba, dari setiap yang punya taring dari hewan yang buas, wan kulli dzi mikhlab minat tahir, dan dari setiap
yang memiliki cakar dari burung. Jadi kalau ada hewan buas, dia punya taring gitu kan, seperti harimau ya, kemudian singa ya kan, yang bertaring itu juga haram. Kemudian burung elang dan teman-temannya itu juga haram. Nah, itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah al-khaba'ith. Bahwa Allah berfirman dalam Al-Quran itu, yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaikum al-khaba'ith. Jadi Allah itu mengharamkan al-khaba'ith. Dan ini yang biasa kemudian diterangkan atau diterjemahkan itu dengan istilah yang menjijikkan. Nah, itu kita juga tinggalkan. Saya kira itu ada empat dasar yang bisa kita gunakan untuk melihat makanan-makanan yang haram berdasarkan Al-Quran dan hadis. Oh gitu ya Ustaz, lihat pada Al-Quran tadi ya. Kalau ditinjau dari ini Ustaz, dari segi kesehatan, benar nggak sih kalau yang halal itu pasti sehat Ustaz untuk kita? Oh, yang halal pasti sehat? Ya belum tentu kan. Oh, belum tentu, kalau ya? orangnya kolesterol tinggi, makan daging kan, makan durian terlalu banyak, nah itu sudah pasti dia kemudian akan sakit. Artinya kan tidak baik. Maka kita itu diajarkan, ya ayuhan nasu, kulu mim thayyibati kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hendaknya kita itu makan makanan yang halalan thayyiba. Jadi tidak hanya halal saja, tapi halal dan juga thayyib gitu. Jadi halal itu bisa dilihat dari segi syariatnya, bahwa dia itu secara zatnya memang halal, tidak haram, mendapatkannya juga halal. Nah, thayyib itu baik. Baik itu maknanya apa? Baik itu ya baik untuk tubuh kita, tidak membuat tubuh kita menjadi sakit dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itulah. Tidak semua halal itu kemudian sehat. Ketika itu halal dan kita tahu ya, umpamanya ada orang itu pabrik gula gitu kan. Ya, maksudnya tahu ya, dia itu suka memproduksi gula. Kemudian ada makanan-makanan yang terlalu banyak gula, tentu dia harus menghindari walaupun itu halal, tidak baik untuk dirinya. Saya kira seperti itu Ustaz Wahid ya. Oh enggak. Nanti kalau yang darah tinggi itu ya menghindari sate gitu Ustaz. Ya, betul. Oh, gitu. Walaupun sate itu halal ngoten. Iya, jadi memang baik itu nanti melihat situasi dan kondisi tiap orang. Bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda ya. Mungkin kalau satu orang itu dia harus menghindari sate karena itu tidak baik untuknya. Tapi kalau seperti saya ya sate itu masih sangat dibutuhkan. Oke, baik Ustaz. Kemudian ada nggak sih Ustaz makanan yang semula itu halal untuk dikonsumsi, tapi tiba-tiba berubah menjadi haram untuk dikonsumsi? Dia halal, tapi kemudian menjadi tidak boleh, menjadi haram. Ya, tadi sebetulnya sudah kita sampaikan juga di awal tadi ya, terkait dengan konsep-konsep makanan. Memang ada makanan itu yang dia pada dasarnya itu dia mubah, boleh. Banyak ya, seperti tadi ya, makanan ya mulai dari roti, daging-dagingan, sate, ayam, daging kambing, apapun itu yang semuanya itu mubah. Tapi bisa menjadi tidak boleh. Apakah itu makruh, apakah itu haram ya? Kenapa? Karena beberapa hal. Pertama dari cara mendapatkannya. Jadi kan tadi sudah kita sampaikan, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kita ini tidak boleh makan makanan kita itu didapatkan dengan cara yang batil. Nah, jadi cara mendapatkannya tidak boleh kita mengambil hak orang lain, padahal itu bukan hak kita, mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Kemudian kita makan dari hasil itu. Nah, itu tentu haram. Ya. Awalnya boleh, jadi tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti tadi sebetulnya juga sudah kita sampaikan, wa'anfiqu fisabilillah wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Ini ayat ini memang umum sifatnya ya. Tapi ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam konteks, termasuk konteks makanan. Makanan ketika itu kemudian menghancurkan diri kita, maka itu juga harus kita hindari. Tadi sudah kita sebutkan ya, itu makanan kalau kita makan, kita bakal ketemu sama Pak Dokter ya, bakal ke rumah sakit. Ya kita jangan makan itu tidak boleh untuk kita. Makanan kita tahu, kalau itu kita makan, kita tidak bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak bisa berpuasa, tidak bisa sholat, tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Nah itu justru makanan itu akan memberikan madarat. Tentu harus kita tinggalkan. Maka tadi saya katakan, makanan yang awalnya boleh itu bisa menjadi tidak boleh karena beberapa hal itu. Oke, baik Ustaz, terima kasih. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang makanan halal dan haram. Ustaz, saya pernah dengar ini Ustaz,
bahwasanya Allah itu mengharamkan makanan yang menjijikkan, makanan yang menjijikkan. Iya. Nah, ketika seseorang itu misalkan jijik sama belut, kan belut itu kan mirip dengan ular ya Ustaz. Kemudian dia jijik untuk makan itu. Apakah makanan itu kemudian diharamkan untuk dia? Atau bagaimana Ustaz konsep jijik dalam Islam ini? Makanan yang menjijikkan maksudnya? Iya. Makanan menjijikkan itu tampaknya kalau dalam bahasa Al-Quran itu diistilahkan dengan istilah al-khaba'ith. Ya. Jadi nanti kalau kita lihat di salah satu fatwa tarjih itu tentang masalah kalajengking dan lintah itu, saya lupa ya judul panjangnya itu, tapi bisa dicari nanti di fatwa tarjih, nanti cari kalajengking dan lintah, itu kata kuncinya. Nanti Bapak Ibu akan mendapati salah satu ayat tentang makanan al-khaba'ith itu. Jadi yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith. Allah itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan al-khaba'ith. Nah, al-khaba'ith itu sering kemudian diterjemahkan dengan sesuatu hal yang menjijikkan. Nah, apa itu yang menjijikkan itu? Kalau kita membaca, saya paling tidak sudah membaca 2 tafsir ya. Pertama yang Jalalain itu, yang kedua Aisarut Tafasir. Itu sama tafsirannya. Jadi mereka berdua ini memberikan contoh para mufasir tadi ya. Al-khaba'ith itu al-maitah, bangkai. Jadi ada burung atau ada ayam, dia sudah mati tanpa disembelih menjadi bangkai. Itu suatu hal yang menjijikkan menurut tafsir tadi. Nah, kemudian kalau yang lainnya seperti belut dan lain sebagainya, kan belut kan seperti ular ya, itu kan menjijikkan. Tapi kalau menurut orang Jogja itu menggoda hati tetap ya, tidak menjijikkan, yang beda. Ada subjektivitas di sana. Mungkin orang Arab melihat itu menjijikkan, tapi kita tentu tidak. Lalu ini bagaimana? Nah, yang menarik itu dalam fatwa tarjih itu memang disebutkan bahwa masalah al-khaba'ith itu standarnya bukan manusia, tapi standarnya itu adalah nas. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis gitu. Contohnya apa? Contohnya al-maitah tadi. Al-maitah itu kan memang sudah disebutkan itu haram ya, haram dalam Al-Quran. Nah, itulah contoh menjijikkan. Lalu apalagi, contohkanlah babi. Nah, babi kita melihat itu suatu hal yang menjijikkan. Nah, itu menjadi haram. Walaupun mungkin bagi orang barat, babi itu suatu hal yang lain. Tapi untuk kita, itu kan suatu hal yang menjijikkan. Jadi, menjijikkan itu standarnya bukan orang, tetapi standarnya itu juga nas Al-Quran atau hadis. Jadi, seperti itu. Gitu. Enggak subjektif menurut kita gitu. Iya, tidak. Sekarang saya baru paham, Oke, Ustaz, lanjutkan. Kalau kita, gini Ustaz, tentang penyembelihan. Kalau hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah, itu kan menjadi haram ya Ustaz tadi kan ya? Yeah. Seperti itu. Lah, kalau kita misalkan tidak tahu Ustaz nih, misal kita ke pasar, beli daging gitu kan, kita kan nggak tahu apakah itu disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Nah, itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah menjadi syubhat daging itu atau gimana? Ya, terkait hal semacam itu sebetulnya juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Jadi itu kan sebetulnya suatu hal yang berulang ya. Ada sahabat itu dia datang ke sebuah tempat, ke sebuah kaum. Di sana kemudian dia makan dan minum di tempat itu. Tapi kan dia tidak tahu ini ketika menyembelih ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum gitu loh. Seperti itu. Jadi ini situasi dan kondisi yang berulang, yang zaman dulu pernah dialami para sahabat, di zaman kita dialami oleh kita. Nah, alhamdulillah ini kemudian sahabat ini kemudian bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau saya dalam kondisi seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan sammu antum wa kulu. Bacalah Bismillah kamu baca Bismillah, kemudian makan aja, kayak gitu aja. Jadi kita tahu ini ayam ini kan halal ya, ayam. Kemudian kita makan soto. Ini soto ini ayamnya ini belinya di mana? Oh, di pasar. Ini ayamnya ini bangkai atau disembelih sesuai dengan agama kita. Sudah baca Bismillah dimakan aja. Nah, gitu aja. Sudah selesai. Oh iya, Bismillah saja. Bismillah makan gitu. Iya. Jadi memang tampaknya kita itu diajar untuk apa? Prasangka baik ya. Khusnudzan gitu. Yang penting itu tampak ayam loh. Kecuali kalau kita tampak ya ketika kita mau makan, tampak ternyata itu bukan daging ayam. Daging babi. Daging yang lainnya yang itu haram dan kita lihat, kita harus tinggalkan. Tapi kita tidak tahu, ya berarti kan tidak masalah. Kecuali yang syubhat. Contohnya bakso. Bakso itu kan memang dalam urfita, tradisi kita, itu ada semacam syubhat, dan syubhat itu tidak cuma 1-2 tempat, bahwa bakso itu sering sekali kok,
tercampur dengan daging babi. Maka saya kira kalau dalam hal ini ihtiyatan itu juga penting ya. Kita berhati-hati. Kecuali kita cari yang memang bakso yang sudah diakui itu adalah daging sapi. Tapi biasanya harganya lebih mahal sedikit. Lebih mahal, ya, tapi untuk keamanan saya kira juga penting itu. Oke, baik Ustaz. Kita berarti kalau tadi ya yang tampak memang itu babi. Nah, kita berbicara tentang babi Ustaz. Kalau babi itu kan ada yang berpendapat itu karena ada cacing pitanya Ustaz. Oh iya. Nah, kalau sekarang itu kan udah canggih, ada alat-alat yang bisa menghilangkan cacing pita misalkan. Apakah setelah cacing pita itu hilang, daging babi itu menjadi halal Ustaz? Ya. Atau gimana? Ya, masalah cacing itu di Indonesia banyak ya. Okay. Cacing pita, cacing tanah, cacing apa itu. Dan sepertinya hewan-hewan itu juga tidak bisa terhindar dari cacing. Manusia saja bisa cacingan ya. Apalagi hewan yang makanannya kalau mau makan tidak cuci tangan kan. Ya, cacing itu sangat memungkinkan. Keharaman dan kehalalan yang disebutkan dalam nas Al-Quran itu memang sumbernya dari situ. Jadi babi itu haram, memang diharamkan secara nas dalam nas Al-Quran. Maka ketika babi itu kemudian diolah sedemikian rupa, kemudian bakterinya dihilangkan sedemikian rupa, ini sudah haram, memang haram secara nas Al-Quran. Jadi walau bagaimanapun ya dia tetap haram gitu ya. Seperti itu. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz, sangat menarik sekali perbincangan kita soal makanan ini. Memang kalau makanan memang enak Ustaz ya. Apalagi di perbincangan aja enak, apalagi ketika dimakan tambah enak mungkin. Ya, sebentar lagi. Oke, sabar. Kita menunggu azan maghrib ya. Oke, baik Ustaz, sangat seru sekali namun ternyata waktu kita itu terbatas Ustaz untuk membicarakan ini. Mungkin bisa kita sambung di lain waktu nggih Ustaz nggih. Oke, terima kasih Ustaz atas perbincangan kita kali ini, sungguh mencerahkan khususnya bagi saya dan mungkin juga bagi penonton semuanya yang ada di rumah. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada penonton atas kesetiaannya untuk selalu bersama kami dalam acara Tarjih Menjawab. Saksikan selalu acara Tarjih Menjawab hanya di TVmu dan Tarjih Channel di YouTube. Dan akhir kata, saya Wahid Setiawan selaku host yang bertugas dan juga para kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.